sangat dekat dengan partai politik partai gitu. politik. Jadi kita ambil ilmunya dari mereka. Ya, banyak bertanya karena ini memang ada putra-putra terbaik kita di pusat. Ya, ada menteri, ada ketua DPD, siapapun nanti yang terpilih, visi dan misinya akan kita dukung. Secara lembaga DPR akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun. Sudah hadir bersama saya ini Ketua DPRD Bengkulu Selatan, dan kita sekarang sedang berada di ruangan Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Bang Juli Hartono. Kalau kami biasanya memanggil ini Dang Juli ya, Dang ya, sapaan untuk masyarakat Bengkulu Selatan. Nah, di kesempatan ini Tribuners, kita akan bincang-bincang tentang bagaimana kiprah Dang Juli sebelum menjadi Ketua DPRD Bengkulu Selatan. Jadi Dang, mungkin bisa disampaikan ke Tribuners ini Dang, awal perjalanan karir Dang mungkin dari mantan penyelenggara komisioner KPU di Bengkulu Selatan selama 2 periode ya Dang ya, dan sempat juga menjabat sebagai Ketua KPU Bengkulu Selatan. Ya Dang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tribun telah berkunjung ke Bengkulu Selatan, dalam hal ini ke ruangan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Tidak asing lagi Mbak Yunike ya, bagi kita masyarakat Bengkulu Selatan, karena beliau ini sudah akrab dan pernah bertugas di sini. Ya, memperkenalkan saya ini Juli Hartono. Sekarang diamanahkan dan dipercaya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2024-2029 insyaallah. Ya. Mengenai kiprah-kiprah ya biasa-biasa saja lah. Gitu. Orang-orang biasa-biasa saja, mungkin tidak terlalu menarik, tapi inilah kita. Oke, kan kita sampaikan cerita-cerita dikit. Saya ini Mbak Yunike. Alumni Universitas Bengkulu, jurusan Ekonomi Studi Pembangunan, ya, tamat tahun awal 98. Ya. Kemudian selepas dari menuntut ilmu di Bengkulu, pada saat pemilu pertama tahun 99, saya ini juga turut berkiprah di politik, menjadi salah satu peserta pemilu. Waktu itu sempat dari Partai Baru kan. Waktu itu kan multi partai, ada 48 partai. Dan disitulah pengalaman saya waktu itu masih dengan sistem penyelenggara pemilu itu adalah partai politik dan pemerintah. Jadi untuk pemilu tahun 1999, saya adalah anggota panitia pemilihan daerah. Karena waktu itu KPU di daerah belum ada. Jadi yang menyelenggarakan itu adalah panitia pemilihan daerah tingkat 2. Saya duduk menjadi anggota itu. Kemudian untuk pemilu 2024 ya. Pemilu 2004 ya. Nah, 2004 saya sudah duduk di komisioner komisioner KPU, karena KPU di daerah itu sudah ada yang perdana itu ya. 2003 saya ditunjuk menjadi komisioner KPU 2003 sampai 2008 itu. 5 tahun ya. 5 tahun satu periode. Kemudian untuk periode berikutnya 2009 sampai 14 awal kita ditunjuk lagi menjadi komisioner dan dipercaya menjadi ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Itu awal kita sebagai penyelenggara kan, anggota. Terjun di dunia politik anggota sebagai penyelenggara. Kemudian menjadi ketua KPU juga. Kemudian baru kita betul-betul terjun ke dunia politik dan berwarna. Itu saya bergabung ke partai politik, yaitu Partai Nasdem, dan ikut pemilu di 2019. Ya. Pertama kali saya ikut pemilu di 2019, dan alhamdulillah saya dipercaya dan duduk menjadi anggota DPRD, dan oleh partai juga diamanahkan menjadi salah satu pimpinan, yaitu Wakil Ketua 1 di DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Ya.
Kemudian berlanjut lagi di pemilu 2024, ya saya ikut lagi, tetap mencalonkan di Dapil 1 untuk DPRD Kabupaten, dan alhamdulillah terpilih, dan oleh partai politik saya dipercaya menjadi ketua DPRD Bengkulu Kabupaten Selatan untuk periode 2024, insya Allah sampai 2029. Nah, itu pengalaman-pengalaman kita di dunia per-KPU-an dan per-partai politikan itu Mbak Yunike. Ya, memang kebetulan kalau saya lihat banyak juga mantan komisioner yang akhirnya terjun langsung ya, dan rata-rata berhasil ini. Beda. Jadi mungkin apa bisa dibagi kiat khususnya, kan untuk duduk ini kita harus dapat perolehan suara, ada syarat-syarat tertentu nih, gimana nih bisa mendekati masyarakat yang awalnya mungkin di dunia politik gabung di partai itu kan belum, kalau sebelum jadi anggota dewan ini kan, karena KPU nggak boleh kan, jadi kok bisa itu kok bisa akhirnya dapat suara terbanyak dan akhirnya malah duduk sebagai ketua DPRD Bengkulu Selatan sekarang ini. Ya, memang kami ya ada beberapa dari mantan-mantan anggota KPU yang terjun ke partai politik dan alhamdulillah cukup berhasil. Di Bengkulu Selatan ada saya, kemudian ada Pak Olman, di Kabupaten Seluma kemarin ada Ibu, ada Ibu Okti kemarin itu kan, mantan-mantan komisioner semua itu. Di kota juga ada mantan KPU Kaur, ketua KPU Kaur malah yang itu kan. Jadi tidak ada terlalu kiat khusus lah, cuman mungkin kita selama kita melayani partai politik, para caleg kan itu cuman kita banyak belajar juga dari mereka kan. Bagaimana cara mendekati masyarakat, kita banyak belajar itu karena memang kita 10 tahun kalau saya itu memang sangat dekat dengan partai politik gitu. Jadi kita ambil ilmunya dari mereka. Ya, banyak bertanya, mungkin menambah bekal kita untuk modal kita bermasyarakat dan meraih suara simpati dari masyarakat. Sampai akhirnya mendudukkan Dang Juli sebagai ketua DPRD Bengkulu Selatan. Alhamdulillah. Banyak kan, saya ingat sampai 25 kan anggota dewan. Nah, ini udah tadi kita bincang-bincang tentang perjalanan karir Dang Juli. Nah, Tribuners, kita akan bertanya lagi nih tentang program daerah ke depannya di tahun 2025 ini, udah menjelang di akhir tahun ini, Dang. Nah, kebetulan sudah ketok palu ya, Dang, di akhir November ya. Alhamdulillah. Apa aja nih program-program prioritas di daerah Bengkulu Selatan ini? Ya, ketok palu sudah kemarin di akhir November kan. Tapi kini memang lagi proses evaluasi di provinsi kan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan tidak terlalu banyak berubah. Intinya kan prioritas itu tetap kepada sarana prasarana, kemudian di pertanian, kemudian juga ada di pariwisata ke situ. Kini kan ada mendukung program dari Presiden Pak Prabowo juga tentang ketahanan pangan kita. Dan makan bergizi ya. Iya, itu kan dalam rangka itu juga kan. Kemudian mendukung program beliau dengan makan bergizi itu. Kita udah siapkan anggaran waktu 2025. Kita siap membantu itu kalau anggarannya itu kan untuk makan bergizi itu kan ya langsung dari Cuma yang kita juga menjadi kajian khusus kita kemarin itu ada mengkaji, bahkan kita diundang oleh Ketua DPD RI. Karena ini memang ada putra-putra terbaik kita di pusat. Ya, ada menteri, ada ketua DPD. Nah, kami juga diminta untuk mengusulkan yang kira-kira memang bermanfaat untuk kemajuan daerah kita. Ya. Ada memang usulan-usulan penting yang akan kita sampaikan ke ketua DPD maupun Pak Menteri, ya, yang ujung-ujungnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, baik itu di sarana prasarana maupun di pertanian secara luas. Nah, tadi ada terselip dikit program prioritasnya ada pariwisata nih. Pariwisata ini yang mana nih yang lagi kita mau angkat untuk di Bengkulu Selatan? Bisa dijelaskan sedikit yang wisata-wisata unggulan yang ada di Bengkulu Selatan ini? Iya, wisata unggulan misalnya kita akan tingkatkan lagi arung jeram kita. Arung jeram arung jeram kita. Kemarin kan kebetulan ada anggota DPR RI kita kan
Ibu Erna Saridewi berkunjung ke sini dan beliau duduk di komisi yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, itu kan komisi. Dan sesama politisi ya, yang komisi sama 7. ya, Dang, kebetulan. Ya. Dan bukan dari Iya. partai yang sama ya, Iya, Dang, ya? beliau juga komitmen siap Iya. membantu yang di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif itu. Salah satunya tadi Arung Jeramnya cukup bagus itu. Arung Jeram di Sungai Air Mana Ulung Iya. itu ya, Dang, ya. Iya. Nah, untuk anggaran apakah kita alokasikan juga untuk mendukung program prioritas ini tadi, Dang? Karena anggaran kita terbatas, Ya. kita siap untuk apa sebagai pancingan lah. Pancingan. Ya, untuk yang membantu. Kalau jangan perlu kita kosongin perlu kan. Jangan Berarti sampai harus itu. dari OPD-nya mungkin ke pusat ya, Dang? Iya, Lebih apa, misalnya mencari dinas pariwisata, dana. kita siap dana pendamping kan. pendampingan. Nah, kita juluk, kata bahasa kita di sini kan. Ngambil anggaran ke pusat. Ke pusat itu. Kita siap untuk dana pendampingnya kita pendampingan siapkan. siap ya, Dang. Pariwisata, ketahanan pangan. Terus kalau untuk fisik nih, Dang. Kalau untuk fisik, apa nih yang jadi prioritas? Apakah masih jalan atau ada mungkin pembangunan di sekolah atau mungkin yang lain nih, Dang? Iya, untuk bidang kesehatan kita Iya. kan mengutamakan mungkin fasilitas-fasilitas kesehatan untuk fisik yang baik itu di puskesmas maupun di pos-posyandu dan rumah sakitnya akan kita perhatikan itu untuk itu kan. Kemudian di bidang pendidikan juga sekolah-sekolah ini kan banyak di penyampaian dari masyarakat kan memang ada beberapa sekolah yang terutama ada yang agak-agak pinggiran itu masih memerlukan sentuhan-sentuhan karena pembangunan fisiknya kan mungkin ini akan kita prioritaskan itu. Ya mungkin khusus kurang ruang belajar atau mungkin bangunannya. Iya, termasuk MCK-nya. MCK-nya yang itu kan. Bangunan sudah tidak layak gitu kan. Itu yang nah, ini biasanya kalau sekolah mau mengajukan usulan itu bisa ke mana nih? Ke Dikbud atau bisa ke Dewan misalnya menyampaikan aspirasi boleh Dewan semua. bantu. Ya, boleh untuk, semua ya. Iya, untuk ke Dikbud kan mereka lewat dinas teknis namanya. Untuk ke Dewan juga kita kan mungkin pakai aspirasi kita kan. Ya. Semuanya nanti akan bermuara ya ke Bapeda kita susun untuk kita bahas di badan anggaran untuk kita alokasikan. Jadi untuk masyarakat kalau memang ada aspirasi atau permasalahan mulai dari sekolah atau apapun ya kita Dewan siap menampung aspirasi ya, Dang. Memperjuangkan itu. Tinggal nanti kita kaji skala prioritasnya yang betul-betul sangat menyentuh dan urgen kita dahulukan. Banyak kayaknya, Dang, mungkin yang aspirasi sudah masuk dari masyarakat ini. Ya kalau kita yang udah lama ini udah banyak tabungan kan. Nah, dari mungkin tahun-tahun sebelumnya yang skala prioritasnya mungkin kita belum kemarin kita akan sampaikan yang tahun-tahun ini ke depan juga itu. Nah, kalau untuk dengan pemerintahan eksekutifnya gimana nih hubungannya antara eksekutif dan legislatif? Baik-baik saja. Baik-baik aja ya, Dan. Berjalan ya seiring harus itu. Apa programnya apa nggak ada yang misalnya sikut-sikutan antara Dewan mungkin yang pengen yang ini, yang eksekutif pengen yang ini. Ada lah. Ada itu, ada lah kalau itu kan. Ada lah. Karena mungkin hal-hal yang itu, mungkin eksekutif merasa dia juga dipilih langsung oleh masyarakat, sementara anggota DPR juga seperti itu. Biasalah seperti itu. Dan memang seninya kita memang di situ. Seninya di situ ya, Dang. Nah, untuk nanti ke periode yang kepemimpinan bupati yang untuk periode 2025 sampai 2030, tentu siapapun nanti yang terpilih, visi dan misinya akan kita dukung. Semuanya kan untuk kesejahteraan dan pembangunan daerah Bungku Selatan. Siapapun nanti yang nantinya, iya harus kita dukung. Nah, ini kebetulan ini udah disepil juga terkait pilkada. Nah, ini kan pilkada Bengkulu Selatan ini kayaknya masih ada tersangkut di MK nih, Dang. Mungkin ya imbauan untuk ya masing-masing pendukung biar kita pilkada ini tetap kondusif situasinya. Itu ada nggak, Dang, pesan? Ya namanya aja demokrasi kan. Ini tadi pemilu 27 November telah kita laksanakan, kita lalui dengan berjalan cukup baik, dengan kondusif kan, dan perolehan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten sudah sama-sama kita ketahui, walaupun ada yang mengajukan keberatan dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Wajar itu, dan memang salurannya ke situ. Ya, salurannya sangat tepat. Inilah kita Bungku Selatan ini memang sudah cukup baik untuk melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan prosedur itu.
Iya. Jadi sekarang posisinya ada pasangan yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Saya dengar-dengar juga bahwa gugatan mereka itu sudah didaftarkan dan siap untuk digelar sidang kan, mungkin Januari mungkin sudah mulai. Ya kita tunggu saja kan. Apapun nanti yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, itulah yang terbaik untuk masyarakat Bungku Selatan. Dan kita, apalagi secara lembaga DPR akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Berarti nanti kemungkinan untuk kekosongan itu masih bupati yang sekarang ya, Bang? Iya, nggak kosong kita ini. Kosong ya? Kalau saya nggak salah, mau dikoreksi bahasa masa jabatan bupati yang sekarang ini sampai dilantiknya ya bupati definitif hasil pemilu kada 2024 ini tadi. Bukan ini ya, bukan kalau nggak salah kan Februari semua kan kemarin kalau yang 2020 itu dilantik. Iya mungkin kalau normal seperti itu. Tapi saya tahu sampai dilantiknya. Sampai dilantik. Nah kalau sudah dilantik yang definitif hasil pemilu kada 2024 baru berakhir yang sekarang. Nah untuk pesan-pesan pendukung sendiri dan biar tetap kondusif tadi kan dan kita tunggu aja hasilnya. Iya tetap tenang. Ya, kita tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi. Garda terakhir kita mencari keadilan. Apapun nanti yang diputuskan, itulah yang terbaik untuk masyarakat Bengkulu Selatan. Jaga terus kekompakan. Rugi kita gontok-gontokan. Iya, benar sekali. Lebih baik kita saling rangkul. Ya, untuk membangun Bengkulu Selatan yang lebih baik. Iya. Gitu. Diserahkan semuanya ke MK. MK untuk keputusannya. Keputusannya. Nah, menurut Dang sendiri, selama tahapan pelaksanaan pilkada ini, Dang, sudah berjalan baik atau mungkin ada yang masih kurang? Terus koordinasinya antar FKPD-nya gimana ini, Dang, waktu pilkada kemarin, Dang? Bisa disetil dikit, Dang. Pada kesempatan ini, apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada masyarakat Bengkulu Selatan, terutama pada pihak-pihak yang terkait itu, baik itu penyelenggara, terutama juga dari kepolisian, ya, dari keamanan, dari TNI-nya, dari kejaksaannya, dan seluruh ya yang terlibat itu turut mensukseskan pemilu kada kita yang tertib dan aman. Nah, hampir tidak ada kita gejolak-gejolak, ya semuanya terkendali dengan baik. Alhamdulillah. Daerah ya. kita memang termasuk kondusif. Iya. Dan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder ya. Stakeholder tadi, ya seluruh Forkopimda juga, bagus sekali. Ya. Tinggal lagi memang tahapan nih. Ada beberapa lagi yang belum yang masih ditunggu sekarang itu ya, Dang. Bupati terpilihnya belum, tinggal lagi kan. Nanti tahapannya itu kalau saya nggak salah, kalau sudah ada keputusan dari MK, baru KPU menetapkan bupati terpilih. Kemudian nanti terus akan tahapan selanjutnya pelantikan. Program pun tetap jalan kita ya, Dang. Maksudnya walaupun itu ada lagi sengketa, kita program daerah tetap jalan ya, Dang. Kita kan tidak ada kekosongan kan, ya semuanya lengkap ya, eksekutifnya, bupati, wakil bupatinya masih ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Nah mungkin pesan untuk masyarakat juga ini, Dang, sudah mendekati tahun 2025 dengan apa nih, Dang? Mungkin bisa terkait aspirasi ataupun mungkin di malam Natal dan tahun baru nanti bawanya, Dang, biar tetap aman aja. Iya. 2024 akan segera kita tinggalkan, menjadi satu kenangan dan pembelajaran. Apa-apa yang belum terrealisasi 2024, insya Allah akan kita programkan dan kita realisasikan di 2025. Kepada semua masyarakat Bengkulu Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2024. Dan tahun baru 2025. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sama-sama mewujudkan Bengkulu Selatan yang emas. Emas ini apa nih, Dang? Itu kan elok.
maju, sejahtera, aman dan sejahtera. aman. Mas tadi Iya, ada. iya. Iya. Untuk termasuk untuk periode selanjutnya nanti Iya. yang siapapun bupati terpilih. Siapapun itulah yang terbaik untuk Itu masyarakat yang Bungkus terbaik. Selatan. Harus kita dukung. Meskipun tadi nggak satu parpol ya Dan. Ya. Kalau sudah Untuk- terpilih dan dilantik itu semuanya menjadi punya kita. Punya deh. Dan Dan tujuannya kita adalah punya dia. punya dia. Itu kan. Yang penting kalau selama masih untuk tujuan daerahnya berkembang, maju tadi ya Dang. Iya. Ya hilangkan perbedaan tadi ya Dang. Hilangkan. Rugi kita kalau kita gontok-gontokan Benar, ya. benar Dang. Nggak ada Maju kan. manfaatnya, yang Nggak ada ada nanti manfaatnya. kemunduran bagi daerah kan, Betul. pembangunan terhambat kan. Dan sengsaralah kita. Karena terus gontok-gontok. Baik, itu benar. Itu tadi bincang-bincang kita bersama Dang Juli Hartono, Ketua DPRD Bengkulu Selatan. Kita sudah berbincang tentang kiprahnya, mulai dari mantan komisioner KPU hingga perjalanan karirnya sebagai politisi di Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Partai Nasional Demokrat. iya. Atau Nasdem ya, Atau Nasdem, ya. ya. Dan pernah dua periode di kursi pimpinan. Pertama itu sebagai wakil ketua 1 DPRD Iya. Bengkulu Selatan, dan sekarang sebagai ketua DPRD Bengkulu Selatan untuk periode 2024-2029. Baik, Tribuner, saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program Bincang Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.